Pendengar, terima kasih masih bersama di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari yang mengudara pada FM 94.3 MHz pukul 10:06 waktu Indonesia Timur. Pagi jelang siang untuk Anda pendengar setia dimanapun berada yang sudah stay tune bersama kami sejak pagi tadi ya. Dan di kesempatan pagi jelang siang hari ini kembali lagi kita dalam acara dialog interaktif ya. Dialog interaktif kali ini ya tepatnya di hari ke-15 di bulan Juli tahun 2025 bersama saya Cornelia Mansuara ya dengan Nelly di sini. Iya, pendengar, topik kita kali ini yaitu tentang peningkatan kualitas layanan publik di era digital ya. Tentunya di era digital yang serba cepat ya, terkoneksi, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang juga harus efisien, transparan, dan responsif ini semakin meningkat ya. Dan terkait dengan topik kita di saat ini, saya tidak sendiri ya. Sudah hadir di studio Pro 1. Kita sapa dulu, kata orang tak kenal maka kata saya. Iya, saya sapa dulu tamu kita nih. Iya, ada Bapak Dr. Emrus Sihombing, komunikolog Indonesia. Saya panggilnya Pak Emrus. Bang Emrus. Oh, Bang Emrus. Oke, Bang Emrus. Supaya lebih mudah sedikit. Iya, betul. Sehat, Pak. Sehat, salam sehat. Iya. Baik, Bang Emrus nih, tadi saya sudah sampaikan ke pendengar pemirsa juga. Baik. Topik kita kali ini yaitu tentang peningkatan kualitas layanan publik di era digital ya. Iya, pendengar, sekilas ya, saya sampaikan untuk kita semua bahwa Bang Emrus ini merupakan komunikolog Indonesia ya, dan komunikolog Indonesia ini adalah istilah yang merujuk pada para ahli komunikasi. Betul, tepat sekali. Iya, atau ilmuwan komunikasi di Indonesia. Wah, saya beruntung sekali nih bisa bincang-bincang dengan Bang Emrus nih. Saya juga terima kasih diundang di RRI Manokwari. Iya, sudah kesekian kalinya ya Bang Emrus ke kota Manokwari, kota Injil Manokwari ya. Baik, saya kira Indonesia sudah saya kunjungi, Manokwari, Papua Barat ini kelima kali ya. Bahkan kali. Saya sudah sampai ke Bovendigul, perbatasan dengan Papua Nugini, Papua Selatan kalau nggak salah provinsinya itu. Saya suka Pulau Papua ini. Iya, sudah ke Mansinan belum Pak? Belum. Kata orang kalau belum ke Mansinan berarti belum injak Manokwari Pak. Betul. Blok itu kita siapkan waktu untuk ke sana. Baik, Bapak kembali ke laptop. Iya. Ya, terkait topik kita di saat ini yaitu peningkatan kualitas layanan publik di era digital. Namanya peningkatan berarti kan dia tidak stuck di tempat nih, harus selalu mengalami peningkatan terus-menerus. Iya, sebelum kita bicara lebih lanjut, bincang-bincang lebih lanjut, mungkin Bang Emrus bisa jelaskan kepada kita semua apa itu tentang peningkatan kualitas terutama untuk layanan publik di era digital. Baik, selamat pagi saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air di Manokwari. Selamat pagi Pak C, Mak C di Manokwari. Nah, jadi justru yang paling utama dari sudut pelayanan itu sebenarnya bukan soal digitalnya, tetapi adalah persoalan intinya itu di pada pelayanan. Nah, kalau digital itu kan soal media yang digunakan. Tentu dengan digital ini membutuhkan suatu kecepatan. Tetapi sebaik manapun teknologi yang digunakan, termasuk di dalamnya adalah digital, tergantung kepada manusianya. Bisa saja ya? Iya. Jadi siapa di belakang senjata, tanda kutip ya, the man behind the gun. Nah, kalau misalnya katakanlah digitalnya sudah bagus tapi karakter manusianya, nah di sini kunci yang paling utama sebenarnya manusianya. Nah, saya melihat bahwa di Manokwari beberapa tempat yang saya perhatikan dalam konteks pelayanan publik, saya kira sangat luar biasa pemberian pelayanan itu. Maka kalau di negara-negara maju atau katakanlah di sains, di ilmu pengetahuan dikenal adalah pelayanan prima, excellent services. Tetapi di Indonesia di atas itu dan tidak ada di negara-negara maju. Excellent service
ada yang lebih daripada excellent service, yaitulah budaya Indonesia, pelayanan ketulusan. Di atas daripada excellent service. Excellent service itu berbasis kepada aturan yang sudah ada, gitu ya. Jadi dia melakukan pelayanan sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah SOP. Tetapi di Indonesia SOP dijalankan, tetapi ketulusan. Nah, pelayanan ketulusan saya temukan di beberapa pelayanan publik di Manokwari. Nah, kembali lagi pada katakanlah persoalan kecepatan, betul. Dengan digital ini adalah menunjukkan pelayanan yang sangat cepat sekali. Jangan sampai misalnya udah digital masih berminggu-minggu dan lain-lain sebagainya. Apa artinya digital itu? Nah, oleh karena itulah digital mempercepat ditambah dengan ketulusan, maka akan lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi pelayanan itu. Nah, kemudian adalah responsibility yang seperti Ibu katakan tadi. Justru ini kata kunci, bukan digitalnya. Karena digital itu saya kira sudah given, sudah memang cepat dan lain-lain. Kita ambil contoh. Bukankah misalnya kita menggunakan jasa daripada instansi-instansi swasta maupun pemerintah yang melakukan pelayanan itu berbasis kepada digital. Tetapi ketika kita klik kembali ke awal, coba lagi, kan begitu, ya kan? Iya, benar. Bisa stuck di satu titik tertentu. Nah, ini jadi masalah. Nah, ketika itu disertai dengan ketulusan, maka setiap melakukan pelayanan publik itu, setiap detik mereka evaluasi. Kan mereka bisa lihat jejak digital, siapa yang masuk, mengklik di awal, tapi tidak sampai ke ujung sana. Kan begitu, artinya tidak sampai final pelayanan itu. Harusnya kalau dia memiliki ketulusan itu, jejak digital dilihat sudah diklik di awal 2-3 tahap misalnya, atau tahap pertama, tapi di tahap terakhir tidak sampai. Why? Adakah pertanyaan itu bagi pelayanan publik? Nah, intinya adalah di ketulusan itu, pelayanan dengan hati. Lalu kemudian, nah kalaupun memang pelayanan digital sudah dilakukan dan mempercepat sebagai proses dengan segala kelemahan yang saya sebut tadi, nah, alangkah indahnya pelayanan digital ini disertai dengan Ibu katakan tanggung jawab. Misalnya, bisakah dilakukan oleh suatu unit di suatu instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pelayanan publik, mungkin ada unitnya itu kan, pasti ada itu. Nah, melakukan suatu pertemuan dengan masyarakat melalui Zoom, tetap dengan teknologi. Dan di situ bisa interaktif apa yang dialami ketika pelayanan publik ini, di mana stucknya. Saya terus terang mengatakan bahwa sebagaimana saya katakan itu the man behind the gun, apakah memang tahap-tahap itu memang sebegitu rumitnya, begitu sulitnya sehingga tidak sampai ke ujung sana? Artinya pelayanan itu tidak sampai final. Ada apa di situ? Nah, ini yang harus dievaluasi sehingga pelayanan publik by digital harus disederhanakan. Itu persoalan pertama. Persoalan kedua adalah apakah masyarakat Indonesia yang mengakses daripada pelayanan itu sudah katakanlah well tentang, atau dia punya kemampuan atau sudah sadar teknologi. Jangan-jangan dia tidak tahu. Adakah suatu tahap-tahap yang akan dilalui itu? Misalnya contoh masyarakat kita di Manokwari, harusnya ada suatu evaluasi yang luar biasa yang dilakukan bahwa masyarakat kelas pendidikan ini atau daerah-daerah ini dan lain-lain, mereka belum aware terhadap digital itu. Nah, ini juga harus diperhatikan. Oleh karena itu, kalau memang masyarakat itu belum menguasai teknologi secara keseluruhan, harusnya dikombinasi antara digital dengan pelayanan face to face communication atau bertemu dengan masyarakat melalui via Zoom. Jadi dibuat aja schedule. Katakanlah setiap minggu atau setiap apa ada waktu yang punya interval waktu tertentu. Ketika punya permasalahan bisa kita Zoom kemudian tanggal sekian. Artinya ada periode yang teratur. Sehingga ketika masyarakat, kalau Zoom kan relatif tidak ada masalah kan? Diklik langsung udah keluar, baru ngomong di situ, Pak misalnya, Bu misalnya seperti itu. Kemarin saya klik, boleh jadi memang masyarakat belum memahami tentang teknologi. Boleh jadi bukan di teknologinya permasalahan, atau memang di teknologinya begitu crowdednya, begitu complicatednya teknologi ini sehingga sampai kepada titik tertentu. Belum lagi gangguan sinyal.
Kan bisa istilah istri saya itu muter-muter, muter-muter aja katanya gitu kan. Nah ini jadi harus ada evaluasi secara holistik tentang pelayanan, peningkatan pelayanan melalui digital. Dengan evaluasi secara holistik, maka terjadilah apa yang disebut dengan peningkatan. Iya. Jangan sekali-sekali teknologi ini justru membuat stuck. Atau menurun. Boleh jadi menurun. Iya. Mereka malas kan gitu. Jadi ini harusnya suatu evaluasi. Ada memang sementara, silakan digital, daftar, mohon tidak harus ketemu. Iya kan? Tanpa harus mengantri. Mengantri masuk lagi dia punya teknologi kan gitu. Daya tampung lah, daya tampung. Apakah sudah bisa menampung semua berbagai informasi tentang unit kerjanya, tentang pelayanan publik yang ada di situ. Oleh karena itulah Ibu, menurut saya itu tetap dilakukan, tetap diperbaiki, tetap disederhanakan, tetapi human touch, pendekatan kemanusiaan, lalu kemudian adalah ketulusan menjadi garda terdepan di dalam pelayanan publik itu sendiri di berbagai instansi, tidak hanya di lembaga pemerintah, tetapi juga swasta Ibu. Misalnya swasta itu kan banyak melakukan pelayanan publik kan, rumah sakit, apalagi sekolah, apalagi katakanlah rumah sakit, hotel dan lain-lain sebagainya. Pokoknya segala sesuatu yang terkait dengan pelayanan. Jadi seringkali orang salah paham Bu, seolah-olah pelayanan publik itu adalah hanya di pemerintah. Tidak. Karena swasta juga melakukan pelayanan publik, sebagaimana saya katakan tadi, rumah sakit swasta itu bagian dari tanggung jawab mereka untuk tetap melayani masyarakat itu. Sehingga misalnya contoh, katakanlah rumah sakit A, lalu kemudian jenis penyakit apa yang bisa diobati di situ misalnya, baru ke ketersediaan katakanlah bed, tempat tidur, baru dan lain-lain. Dibuat aja di situ semua terbuka. Dan lalu jangan sampai nanti misalnya udah datang ke sana masyarakat, lalu penuh ruangan katanya kan itu kan masalah lagi. Oke, makasih. Iya, berarti ke humannya ya Pak ya, bagaimana kita mengakses. Sebenarnya kita juga harus bijak-bijak untuk berbicara mengenai dunia digital ini ya Pak. Betul, ya? Betul. Karena kalau kita salah langkah, bisa mutar-mutar itu teknologinya. Nah ini Pak, menarik sekali. Tadi Bapak sempat menyinggung ya, ini masalah transparansi nih Pak. Masyarakat kan effortnya pasti ingin ada keterbukaan ya, keterbukaan untuk publik nih. Iya. Bagaimana menurut Bang Ermus nih? Emrus ya. Tentang transparansi di dunia digital. Baik, makanya kembali lagi the man behind the gun. Sebagaimanapun teknologi gitu ya, anggaplah dengan katakanlah dengan digital lebih transparansi. Mungkinkah bisa dimainkan oleh orang tertentu sehingga seolah-olah transparan? Kan begitu, bisa kan? Bisa Ibu. Jangan ada dusta di antara kita. Tidak ada dusta di antara kita. Nah, oleh karena itu solusi yang terbaik adalah tetap digital, tapi disederhanakan tahapnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, misalnya tahap 1, 2, 3 atau tahap 1 sudah dia kembali bosan, harusnya pihak penyelenggara publik yang menggunakan digital itu dikontak lagi tuh orangnya. Gitu kan, bisa masuk melalui katakanlah alamat digital dia juga. Dikontak pribadi ya, handphone atau apapun namanya, atau apa, di telepon, ada apa masalah tadi Bapak atau Ibu sempat masuk ke beranda kami loh. Jangan berhenti dong sampai di situ. Kalau ada masalah beritahu kami. Apa yang kami mau bantu. Tapi adakah pelayanan yang dilakukan itu oleh yang menggunakan digital? Menurut saya sampai saat ini belum kita temukan. Maka kembali kepada manusianya. Oleh karena itu Ibu, sebenarnya kalau kita ingin mengevaluasi pelayanan publik atau peningkatan pelayanan publik di era digital, tidak cukup hanya dengan perhatian kita terhadap digital itu sendiri dengan berbagai persoalan dan kelebihannya, tetapi juga bisa kita perhatikan di lapangan. Misalnya, katakanlah pelayanan publik sudah digital dan lain-lain sebagainya, bisa nggak kita tanya orang yang menggunakan pelayanan ketika di lapangan, di rumah sakit atau di kelurahan atau di mana-mana, bagaimana apa yang Ibu rasakan? Dan yang melakukan itu harusnya
pihak instansi yang bersangkutan, diwawancarai saja. Bagaimana ceritanya ibu bisa sampai di sini? Daftar berhasil, ibu daftar sudah ada bagian dari data kami, sudah menjadi gitu. Ditanya. Lalu kemudian yang tidak sampai pada titik kita tahap 1 dan 2 yang saya sebut tadi, tanya lagi. Nah, penyempurnaan maka terjadi apa yang disebut kata kunci yang ibu katakan tadi, peningkatan. Tapi sepanjang itu tidak dilakukan, sepanjang tidak dilakukan katakanlah perbaikan-perbaikan itu, jangan harap ada peningkatan pelayanan itu. Demikian. Ya, pastinya di era digital ini kan pasti membawa peluang besar juga bagi pemerintah maupun swasta juga ya, Bang. Dan ini untuk meningkatkan kualitas layanan publik ya, dengan mereka memanfaatkan teknologi secara cerdas dan juga inklusif. Nah, yang jadi pertanyaan saya nih, masyarakat ya, percuma ya kalau sudah ada peningkatan, tapi kalau humannya, masyarakatnya tidak paham tentang digitalisasi itu. Menurut Bang Emrus ya, bagaimana Bang? Setuju tidak kalau diadakan sosialisasi ya, pendekatan ke masyarakat agar mereka lebih paham, sehingga tidak jadi konflik nantinya? Karena kan sekarang dunia digital, dunia transparansi, percuma kita bekerja keras ya, dengan ini dan itu ya, tetapi kalau masyarakatnya tidak paham ya, apalagi yang gaptek nih, menurut Abang gimana? Saya kira suatu hal kemutlakan, kata kunci adalah komunikasi sosialisasi. Saya selalu katakan komunikasi sosialisasi, bukan sosialisasi. Karena apa? Kalau sosialisasi yang dilakukan kan cenderung kepada satu arah. Dianggap masyarakat itu tanda kutip adalah objek, bukan subjek. Tapi ketika dilakukan komunikasi sosialisasi, karena communications itu kan dua arah, maka ada dialektika antara masyarakat dengan pihak instansi yang melakukan pelayanan publik dan pihak pelayanan publik dengan masyarakat. Kedudukannya adalah equal, harus sama. Kan seringkali para pelayanan publik ini dia pakai seragam dan lain-lain gitu kan, seolah-olah memposisikan dirinya lebih superior gitu ya. Kenapa Ibu? Karena pakaian itu menunjukkan mereka itu sebagai seorang, wah saya dari pegawai instansi ini. Gak boleh. Bila perlu gak usah pakai seragam itu. Pakai pakaian, misalnya pakaian adat, pakaian tradisional, mereka berdialog seperti zaman dulu dengan segala katakanlah kebaikan masa Orde Baru ya. Kelompok pencapir, kan ada itu di RRI dulu, seperti itu. Jadi artinya ada sesuatu yang baik di masa Orde Baru, tapi boleh jadi ada kekurangannya. Itu misalnya hal itu bisa kita pakai. Harusnya di RRI lakukan lagi kelompok pencapir tentang pelayanan publik. Misalnya kelompok pencapir tentang bidang kesehatan, ya kan, dan lain sebagainya. Tetapi saya mau katakan Ibu, sebenarnya kalau kita mau lihat secara langsung bagaimana instansi itu melakukan pelayanan ketulusan sekalipun dengan melakukan digital, kita terjun saja ke lapangan kepada publik. Ini Ibu, saya saksikan sendiri. Saya kan suka menumpang kendaraan dari berbagai transportasi, maksud saya dari berbagai jenis, dari pesawat, mobil pribadi, mobil penumpang, dan bahkan dengan kapal laut. Saya kemarin sengaja saya tiba di Manokwari, Ibu. Ini suatu hal yang luar biasa menurut saya. Saya tiba di Manokwari kemarin hari Minggu. Saya ada lebih 5 malam di laut gitu ya. Nah, saya melihat begitu sampai saya di Manokwari, pelayanan naik masuk penumpang itu bagus sekali. Mereka suka cita. Nah, ini pelayanan menurut saya yang ada di pelabuhan sana luar biasa yang dilakukan. Saya terus terang sering saya memperhatikan perilaku manusia tanpa dia sadari saya sedang memperhatikan perilaku itu. Ya kan? Kalau sudah sedang sadar mereka sedang saya perhatikan, mereka itu pasti berubah perilaku. Kan begitu. Dia kan nggak kenal saya kan penumpang biasa. Dia tidak tahu bahwa saya itu adalah peneliti pengamat di bidang perilaku manusia, gitu. Nah, saya perhatikan, wah sangat bagus sekali, sangat teratur, masuk lagi teratur, dan para petugas di sana sangat humanis, tetapi tetap tegas. Kenapa saya katakan tegas? Ini suatu pelayanan. Karena memang masyarakat juga kadang-kadang udah disuruh antri, tidak antri pula. Misalnya di suatu tempat. Tapi para petugas yang ada di sana, termasuk menurut saya ya, pakaian mereka itu pakaian tentara dengan sangat humanis. Pakaian polisi menurut saya, gitu ya. Saya nggak bisa sempat baca namanya. Mereka sangat human touch.
oh Pak, Ibu, dengan bahasa gaya Manokwarinya gitu ya, saya nggak bisa tirukan gitu ya. Jadi teratur sedemikian rupa. Saya melihat di situ persoalannya adalah bahwa terjadi budaya pelayanan, karena tidak muncul tiba-tiba itu loh Ibu. Nggak mungkin. Itu suatu proses sehingga output yang saya saksikan di kalau istilahnya apa itu, kalau di Pelindo Manokwari, gitu ya. Berarti sudah proses, sudah budaya di sana, gitu. Keluar gitu, masuk gitu, diatur sedemikian rupa dengan berbagai perilaku masyarakat yang berbeda-beda. Bisa saja asalnya dari kabupaten A, kabupaten B, kabupaten C dan lain-lain sebagainya. Atau misalnya saya dari bukan penduduk di sini, saya mau berlayar misalnya seperti itu. Nah, itu saya harus apresiasi. Tentang ini contoh yang saya temukan. Baru kemudian saya temukan lagi contoh adalah saya sering masuk ke suatu instansi, tidak ikut saya mengikuti, tidak menerima pelayanan, tapi saya mengamati. Misalnya Telkomsel ada di sini, kok nggak salah, nggak begitu jauh di sini, nggak begitu jauh Ibu. Saya nggak kenal itu. Ada yang kami urus di sini bersama. Saya sering berkunjung, sering kami traveling berdua sama istri. Kami ke situ, bagus sekali. Lupa saya nama anak gadis yang baik, yang sopan, asal dari Ambon katanya pengakuannya, bahwa sangat sopan, sangat helpful, luar biasa. Saya bilang ke dia, mudah-mudahan ini didengar oleh orang yang bersangkutan. Saya tidak kenal dia. Hebat kau adikku, pertahankan ini, layanilah masyarakat dengan berbagai. Iya Pak. Jadi artinya apa? Saya melihat ketulusan. Ya, boleh jadi dia atas dasar kasih basisnya, sehingga dia melakukan yang saya sebut lagi adalah ketulusan itu. Baru kemudian saya perhatikan beberapa waktu yang lalu, karena saya pada 1 bulan yang lalu saya kesini juga naik pesawat. Saya perhatikan bagaimana pelayanan di Badan Pertanahan Manokwari, BPN. Mereka helpful, mereka bagus, mereka merangkul semua orang yang ada di tingkat provinsi ya, dan tentu di tingkat kabupaten. Tetapi saya melihat mereka itu, tidak menjaga jarak antara masyarakat dengan katakanlah pelayanan publik yang ada di situ, atau pegawainya, atau pegawai yang ada di situ. Tidak menjaga jarak. Sebetulnya Ibu, kalau boleh seluruh Indonesia, maka saya mengatakan bahwa janganlah jaga jarak dengan masyarakat. Sekalipun status sosialnya katakanlah eselon 1, eselon 2 dan lain-lain gitu ya. Ada contoh kesederhanaan, boleh nggak saya sampaikan di sini? Contoh role model yang sangat sederhana, dirut daripada Radio Republik Indonesia. Perhatikan, kalau pernah datang ke sini Bu? Belum. Mudah-mudahan dia datang ke sini. Bagus, sederhana. Saya kenal betul beliau orang itu. Penampilan, tidak jaga jarak lah, gitu ya. Saya kira dia akan merangkul. Ini saya tahu sebagai role model. Sebagai role model. Jangan jaga jarak. Kalau kita menteri, kalau kita direktur, kalau kita eselon 1, eselon 2, badannya begini gitu ya. Karena itu simbol nonverbal Ibu. Jadi dari bahasa tubuh kita tahu seseorang itu orang yang rendah hati atau yang tinggi hati, atau menempatkan dirinya sebagai superior tetapi menempatkan orang lain sebagai inferior. Sudah, kalau orang seperti ini out saja itu. Gitu kan? Nggak ada, karena tidak ada beda manusia. Apapun status sosial kita Bu, toh pada akhirnya kita berjuang untuk bangsa dan negara, dan pada akhirnya kita akan kembali ke yang maha kuasa. Tidak ada perlu ada demikian yang harus dipegang di dalam konteks pelayanan. Jadi artinya ada ketulusan, equal satu dengan yang lain. Saya memperhatikan yang di Telkom, yang di Pelindo Manokwari, yang di BPN gitu ya. Bahkan saya mau belanja kemarin di toko-toko, bagus-bagus. Oleh karena itu saya berkesimpulan bahwa pelayanan publik baik swasta, walaupun itu sebagai suatu contoh saja, tidak representasi sampling gitu ya, sebagai secara acak, saya berkesimpulan pelayanan publik yang terjadi di Manokwari tidak kalah dengan pelayanan publik di Jakarta.
Tidak kalah kalau boleh saya katakan. Kalau saya katakan nanti lebih tinggi di sini, orang nanti mendebatkan saya gitu. Demikian. Kita kan lihat Bang, kan biasanya di instansi-instansi atau di kantor-kantor atau mungkin juga di pusat perbelanjaan kan ada tuh branding mereka, senyum, sapa, semangat. Itu juga kan bagian dari pelayanan publik nih. Jadi kalau mungkin itu kan mengartikan bahwa jangan lupa kalau datang senyum, menyapa. Boleh saya potong Ibu? Ada senyum pura-pura. Iya kan? Ada senyum menyapa pura-pura. Ada begini gitu kan? Dan dipegang begini. Mudah-mudahan di video kan ini nanti di YouTube. Nah, tetapi kuncinya adalah di hati. Karena apa? Dia akan melakukan perilaku itu sesuai dengan SOP. Disapa gitu. Tapi begitu kita minta sesuatu, dia berat hati. Contoh, saya beritahu ada satu tempat tertentu, tidak mau saya sebut namanya, beli barang sesuatu, berdebu barangnya ini. Lalu tidak dilap, kalau mau jadi kita beli, kalau langsung kita bawa, baru diangkutlah itu, tapi dengan debunya. Nggak dibersihkan. Nah, harusnya sebenarnya begitu kita masuk ke dalam, harusnya barang yang ditata itu harus dalam keadaan bersih. Contoh Ibu, sederhana. Kalau orang itu adalah orang yang tulus, orang yang bekerja, orang yang rajin dengan hati, datanglah ke rumah seseorang, melihat perilakunya loh Ibu. Masuklah ke restroomnya, ke kamar mandinya. Kalau itu jorok, sudah selesailah barang itu. Iya, sederhana kok. Tidak usah harus kita lihat ruang tamu dan lain-lain. Ya kita kalaupun ke sana misalnya ke kamar mandi gitu ya, ketahuan kok dari pakaiannya dan lain-lain. Jadi yang mau saya katakan, tegur, sapa, senyum. Pertanyaannya, tuluskah itu? Karena kalau kata teman-teman saya, ini analogi saja, analogi. Inner beauty, wanita itu cantik dari dalam, bukan makeup di sini, tempel di sana, tempel di sini, bukan. Inner, dari dalam. Artinya ketulusan akan melihat sorotan mata, senyumnya nggak palsu. Ada nggak senyum palsu Bu? Gitu kan? Iya. Senyum palsu ada, sapa palsu ada. Kasih itu hendaklah jangan pura-pura lah. Betul, setuju. Iya, kan ada tuh kalau di Kristiani itu kan ada lagu yang kasih itu murah hati. Itu sebenarnya juga menyangkut untuk layanan publik ya. Iya. Itu basisnya. Itu basisnya. Maka saya katakan layanan ketulusan. Maka ini Manokwari kota iman kan? Iya, kota Injil. Kota Injil kan? Sorry, mohon maaf, kota Injil. Saya tahu penyebaran Injil yang ada di sana. Sudah saya ke situ saya. Baru tiba-tiba ingat. Ikan banyak dijual di situ, restoran. Nah, bahwa basis sesuatu di dalam relasi kita antar manusia, saya pastikan kitab suci apapun agama kita. Ya. Tidak, kalau kita pikir-pikir Bu, apa yang dikaji secara ilmiah dalam konteks pelayanan publik, secara ilmiah yang kita kenal adalah excellent service. Pelayanan prima. Pelayanan prima basis SOP. SOP buatan manusia. Kaku kan? Tapi ketika maka katakanlah SOP-nya sapa, senyum gitu ya, tegur. Kalau hatinya tidak apa kan sapa, siang, gitu kan? Beda kalau dengan. Oleh karena itu Ibu, sebagai ini kota Injil, saya melihat di beberapa titik yang ada yang saya kunjungi, belum semua, saya kira benar-benar berbasis kepada Injil itu sendiri sebagai kota Injil, yaitu kasih. Saya mau ulang lagi, adakah kasih di Pelabuhan Manokwari? Adakah kasih di BPN? Adakah kasih di Telkom yang saya sebut tadi? Sungguh saya mengatakan bahwa itu adalah basisnya. Kasih tidak sekedar tanggung jawab, wah ini sebagai keluarga, sebagai apa, mohon maaf saya sebagai karyawan, sebagai publik atau apapun itu saya layani, tidak. Yang saya katakan tadi ini perusahaan swasta, saya BUMN ya, kalau nggak salah Telkomsel ya, lupa saya. Saya tahu saya turunan dari Telekom. Grapari yang di sini Grapari. Kalau nggak salah BUMN itu anak perusahaan. Saya ingat, saya coba mungkin saya diralat nanti. Tapi terlepas apa itu BUMN atau tidak, kembali lagi kepada hati. Maka kasih itu seperti Ibu katakan. Jadi basis daripada pelayanan publik Ibu bukan teknologinya, bukan digitalnya, kasih. Tapi bukan berarti digital tidak dilakukan. Digital dilakukan, tetapi kalau sudah humannya berbasis kasih, clear semua. Mungkinkah terjadi pelayanan publik ketika ada masalah? Perusahaan atau instansi atau apa itu datang ke rumah orang yang bermasalah itu. Saya kasih contoh. Katakanlah yang saya katakan masuk tahap pertama tapi tidak masuk-masuk. Tidak ada salahnya
itu dikunjungi rumahnya. Apa masalah sehingga tidak sampai pelayanan itu hanya saat tahap pertama diklik? Datang saja. Lalu ketika datang dijelaskan, divideokan, ya kan? Baru masukkan ke YouTube. Oh ini kami kemarin ke sini, oke lah dengan desain kreatif supaya orang tertarik kan? Luar biasa kan? Menemui seseorang itu yang bermasalah dalam konteks pelayanan publik. Sehingga masuk ke YouTube, divideokan lagi, diajari tahap-tahapnya. Bukankah itu bagian dari komunikasi sosialisasi? Acap kali komunikasi sosialisasi itu dianggap sempit. Ngumpul, ayo ada sosialisasi datang ke sana. Enggak lah. Kunjungilah, temuinlah. Bukankah kasih mengajarkan, ketuklah maka pintu akan dibuka. Berarti dari hati ke hati. Betul, ketuklah maka pintu akan dibuka. Tapi Bang, ada juga loh ya, yang mukanya sangar jahat tapi hatinya Hello Kitty. Betul, Hello Kitty katanya sih dari kampung halaman saya, kayak muji sendiri. Tapi saya terus terang, saya kira saya temukan juga di Papua. Saudara-saudara kita, suku asli Papua, tampaknya seperti itu. Tapi begitu kita ngomong, helpful. Baru kemarin saya di sekitar ini, barisan ini, sebelah kanan ini, ada, nggak usah sebut nama tokonya. Itu pegawainya suku asli Papua. Dia melayani seperti tanda kutip Hello Kitty, senyum, baik. Saya sapa. Aku bangga lihat kau, Dek. Dari mana asalmu? Disebutlah asal, tapi tetap Papua disebut apa ya? Pertahankan itu. Saya tanya, kenapa begitu baiknya kau? Begitu menyapanya, dia tidak sangar dan karena dari hati gitu ya. Ya, saya ingat Tuhanku, gitu. Jadi ini suatu hal yang sangat menyentuh perasaan. Padahal Ibu, kalau kita bicara tingkat pendidikan, boleh jadi saya tanya dia tingkat pendidikannya belum tinggi lah. Dalam hati saya, Anda lebih hebat dari saya. Kenapa? Dengan hati. Kan itu. Jadi jangan berarti kalau orang sudah jabatannya hebat, lalu kemudian adalah sekolahnya tinggi dan lain-lain, belum tentu punya hati, Bu. Nah, jadi saudara-saudara kita, orang Papua, Hello Kitty tanda kutip artinya orang baik. Saya temukan itu, saya langsung itu. Saya sapa mereka, menyapa, dengan suara tekanan suara yang bagi orang yang tidak biasa di sini seolah-olah terkejut kita. Tetapi begitu saya tempel, karena saya orang komunikasi, tidak ada manusia yang tidak bisa disentuh dari segi pendekatan. Begitu saya dekat, sangat, luar biasa. Bahkan membantu kita, gitu ya, membantu kita dengan tulus. Gitu, tidak ada misalnya agenda tertentu supaya dia dapat kita kasih salam dan enggak pak katanya gitu. Nah ini Hello Kitty tanda kutip luar biasa. Nah makanya basis daripada pelayanan adalah sebenarnya dengan hati atau kasih. Demikian. Iya, Bang, ini kan tentunya walau banyak manfaatnya dari layanan publik ini, pasti kan tidak terlepas dari adanya tantangan dari transformasi digital ini. Menurut Abang nih, tantangan yang nanti kita hadapi ini, apa yang harus kita buat sebagai benteng nih, sebagai pokoknya sebagai senjata juga bagi kita sebenarnya. Baik. Ini menarik pertanyaan Ibu. Jangankan digital, 1 detik ke depan kita menghadapi tantangan di semua bidang, tidak not only digital. Dalam bidang politik, ekonomi dan lain-lain. Karena 1 detik ke depan tak seorang pun yang tahu. Hanya yang kuasalah yang tahu. Artinya apa? Kita harus dalam kondisi apapun siap menghadapi tantangan. Tetapi ketika tantangan itu, katakanlah kita bicara skop nasional atau skop Manokwari, gitu ya. Ketika kita bersama semua komponen yang masyarakat yang ada di sini dengan berbagai tanggung jawabnya, dengan berbagai kewajibannya, kita bersama-sama berbasis kepada ketulusan dengan kasih itu, tantangan saya kira bisa teratasi. Tapi kadang-kadang kan manusia punya agenda tersendiri. Iya kan? Mereka punya agenda tertentu, justru tantangan yang terbesar dari diri kita sendiri. Dari dalam diri kita sendiri, clear ke persoalannya. Maukah kita? Nah ini jawaban filosofisnya. Kembali kepada manusianya. Kita ambil contoh. Katakanlah dalam skop keluarga sebagai keluarga inti. Keluarga inti ini ada tantangan Ibu, keluarga, suami, istri dan anak ada. Tetapi karena ada kebersamaan, ada kasih, ada ketulusan, semua persoalan bisa dihadapi nggak? Apapun. Katakanlah persoalan ekonomi misalnya. Demikian juga dalam konteks skala yang lebih besar, termasuk di dalam digital itu.
Saya sampaikan dulu secara filosofisnya ya. Iya. Tapi bagaimana persoalan teknologinya? Kan begitu. Tentu harus mampu mengantisipasi tantangan-tantangan yang boleh jadi ada insertion, artinya ada suatu kekuatan yang masuk di dalam pelayanan itu. Katakanlah kekuatan teknologi kan bisa dihack dan lain-lain sebagainya. Kan begitu. Itu bagaimana supaya ketika misal 1, 2, 3, 4 di tahap tengah ini ada pengganggu dari pihak eksternal. Ya kan, dari pihak eksternal yang bisa menghack atau apapun namanya teknologinya, gitu ya. Sehingga kita bayar bisa jadi ke rekening tertentu. Nah, oleh karena itu semua alur komunikasi di dalam pelayanan digital ini, semua alur komunikasi harus dikontrol. Bisakah ada suatu ruangan tertentu di unit perusahaan tertentu atau instansi tertentu ada satu orang yang memonitor siapa yang masuk, di mana persoalannya. Begitu katakanlah pada posisi tahapan tertentu kok lari ke jalan sana misalnya, berarti ada hacker atau apapun namanya. Sudah sempat lari uangnya atau apapun, silakan transfer misalnya, ini bisa jadi terjadi gitu kan. Nah, jadi oleh karena itu, karena pertanyaan ibu ini sangat luar biasa menurut saya, justru ini memunculkan ide saya yang baru, yaitu adalah ada orang yang tanda kutip ya memplototin prosesnya. Jangan dibiarkan begitu saja. Wah, jalan kalau sampai baru diterima. Tetapi ada suatu petugas tertentu memplototin. Wah, ini yang bahaya ini. Ada langsung bisa misalnya di suatu mengatasi persoalan lalu dikontak orang yang bersangkutan. Sengaja kami putus karena ibu telah atau bapak ibu telah diarahkan ke tempat misalnya. Jangan biarkan masyarakat. Nah, di dalam komunikasi juga demikian. Karena dengan digital ini kan proses komunikasi, Bu. Salah satu diantaranya adalah media digital. Jadi proses komunikasi itu harus kita kontrol. How to manage communication digital as a media. Jadi bagaimana kita mengelola. Nah, salah satu mengelolanya adalah ada yang mempelototi. Kalau memang ribuan masuk, ya tambah saja pegawainya. Dia mengontrol misalnya 100 orang atau 1000 atau berapa, kan bisa dihitung secara sumber daya manusia. Kemampuan mengatasi jalur tersebut. Bisakah itu dilakukan? Bisa kalau memang dilakukan. Tapi kenyataan di lapangan, dilakukankah ada yang memplototin? Sehingga sampai ke titik sini kita balik pelototin. Real itu. Nah, ini Bang, ini kan contoh sederhana aja nih Bang, dalam rumah tangga, dalam kantor. Kadang kita jadi salah paham karena miskomunikasi. Nah, ini juga masuk sebagai tantangan juga ya Bang ya. Iya. Karena kan komunikasi itu perlu, jangan sampai ada salah paham. Akhirnya karena biasanya kan karena kalau A sudah jalan ke B, nanti ke C-nya itu jadi beda. Iya. Nah, itu mungkin yang harus kita pahami juga Bang ya. Baik, saya sebagai ilmuwan komunikasi, kebetulan saya S1, S2, S3 komunikasi. Kita harus bedakan adalah miscommunication dan misunderstanding. Jadi kalau misunderstanding adalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman itu bisa terjadi karena kemampuan pendidikan atau katakanlah pengalaman hidup, life history, sejarah hidup dan lain-lain. Tetapi dia memahami makna itu berbeda. Tapi bukan proses komunikasinya. Kalau miscommunication di persoalan teknisnya, misalnya miscommunication salah satu diantaranya pendengaran yang tidak sampai, teknis, persoalan teknis. Nah, kalau menurut saya dua-duanya harus diatasi, miscommunication dan misunderstanding, gitu. Nah, dua-duanya harus menjadi satu kesatuan. Jadi ketika miscommunication, kita harus cek teknologi kita atau pengantarnya, sinyal dan lain-lain sebagainya, katakanlah gelombang udara dan lain-lain kalau jarak jauh, atau misalnya katakanlah pendengaran yang tidak bisa ditangkap, saya sebut katakanlah makan, diterima bukan dipahami, diterima makan misalnya, seperti itu. Jadi bisa dari otomatis karena miscommunication terjadi misunderstanding. Tetapi bahwa misunderstanding belum tentu karena miscommunication. Nah, oleh karena ini dua-duanya harus diatasi. Nah, kita bicara tentang miscommunication, itu bisa diatasi persoalan teknis. Bisa salah satu diantaranya dengan pengulangan, pembimbingan,
pendekatan, pengulangan penyebutan. Oh bukan itu maksud saya. Yang saya, oh aku baru sadar itu maksud lo kalau bahasa Jakarta, gitu kan. Nah, tetapi misunderstanding ini bisa budaya. Di budaya A, arti konsep tertentu beda maknanya di budaya masyarakat B, gitu ya. Jadi ada konsep tertentu di Sunda sama sebutannya, di masyarakat Sunda beda maknanya dengan di Jawa. Banyak itu contoh-contoh. Dan kadang-kadang kita buat jadi joke untuk tertawa-tawa kan gitu. Itu nggak ada masalah sebagai candaan. Nah, karena simbol budaya, maka oleh karena itu ketika kita melakukan komunikasi sosialisasi pelayanan publik di Manokwari, kita pendekatan budaya, culture yang ada di sini. Dan itu pun kita harus kategorikan. Tidak ada pesan komunikasi pelayanan publik atau komunikasi sosialisasi untuk semua orang. Tidak ada itu. Pesan itu harus spesifik. Bisa misalnya katakanlah kepada penduduk saudara-saudara kita yang ada di Papua, penduduk asli misalnya. Kita semuanya penduduk asli sih. Oke lah, hanya sekedar untuk bisa memberikan pemahaman saja. Beda pendekatan kita dengan mereka. Baru pendekatan pendatang misalnya, atau yang berpendidikan, beda pendekatan kita. Nah, tetapi itu akan bisa semua cair ketika kita sudah menjadi satu kesatuan dari bagian dirinya, tidak ada jarak. Jadi walaupun kita misalnya kita marahin dalam bentuk apa, nggak marah, kok bisa nggak bisa gitu sih? Kok itu saya nggak tahu misalnya, nggak apa-apa, karena memang sudah ada misunderstanding satu dengan yang lain, sudah ada kedekatan. Nah, oleh karena itulah persoalan pelayanan publik ini, Ibu, sebagai pelayanan publik sebagai bagian part of the communication itu tidak lepas dari budaya. Misalnya katakanlah penumpang yang saya sebut itu, penumpang yang katakanlah kelas sosial tertentu atau budaya tertentu, beda kita mendekatinya. Menurut saya udah berkali-kali memang ke Manokwari, pendekatan yang baik bagi masyarakat saudara-saudara kita di Papua, pendekatan iman. Lakukanlah itu ke mereka. Pendekatan iman itu menurut saya, setelah itu kita baru jelaskan betapa pelayanan publik ini untuk kemanusiaan. Itu ya, apapun pelayanan publik itu. Iman tanpa perbuatan sia-sia ya. Iya, betul. Tetapi artinya mau saya katakan, karena mereka saudara-saudara kita di sini kan orang yang kota iman. Dan itu kota iman disebut bukan sekedar hanya sebutan loh, bukan sekedar simbol. Tetapi itu fakta. Coba Ibu, dekati mereka dengan pendekatan iman, mereka akan luluh, akan baik. Jangan dekati dengan gaya non-iman, karena budaya mereka sebagai orang beriman, kota iman. Wah, luar. Jadi pendekatan sama dengan analogi saja. Anak kita ada 2 atau 3, Ibu ada punya anak 2 atau 3. Pendekatan Ibu beda, Bu. Udah satu keluarga itu, satu ayah, satu ibu. Ke si A, B, ke si beda-beda. Nggak mungkin sama. Nggak mungkin sama. Acap kali anak kita mengatakan kan begitu. Anak yang satu atau yang, oh itu mama papa lebih sayang ke si A, saya enggak. Memang beda. Memang harus beda, karena memang tidak ada manusia yang sama. Proses daripada story of life-nya berbeda mereka. Mulai dari sejak di kandungan tidak ada yang sama peristiwanya sampai mereka lahir dan kemudian menjadi besar. Analogi itu bisa kita pakai. Apalagi berbeda budaya. Nah, untuk itulah para pelayan publik di setiap instansi, suka atau tidak suka, harus lakukan different approach. Pendekatan yang berbeda. Jangan sampai jenuh. Jangan sampai ada generalisasi lagi. Wah, suku X ini begini. Tipikalnya begini, yang jelek. Tidak. Yang salah dalam kalau menurut saya, yang salah kamu yang pendekatannya. Karena tidak ada manusia yang sama kok. Kenapa mesti dipersoalkan? Suku ini cenderung, gitu ya. Suku ini kasar, suku ini baik. Siapa bilang? Baik kan bisa baik pura-pura. Kan ada yang kasar tapi Hello Kitty tadi kan? Nah, artinya apa? Jangan bosan. Jangan berhenti. Lakukan selalu pendekatan. Lalu kemudian dilokalisasi. Misalnya bisa saja kita melakukan kepada sekelompok orang dengan melakukan komunikasi kelompok atau banyak orang, ya kan? Atau melalui digital. Karena ada memang mereka sudah well terhadap informasi. Tapi ada enggak. Walaupun satu orang, sebagaimana saya katakan di awal, kunjungi ke rumah. Ada apa persoalan? Karena ketika kita kunjungi persoalan yang ada seseorang yang kita kunjungi ke rumah dalam konteks pelayanan, itu sebenarnya bisa jadi dialami oleh penduduk-penduduk lainnya, cuma tidak teriak aja, tidak menyampaikan saja, ya sudah bosan kita katanya. Pergilah dia ke tempat itu mengurus urusannya.
Iya. Karena digitalnya apa? Nah, adakah itu dilakukan? Maka kembali basisnya adalah ketulusan yang berbasis kepada kasih itu. Itu sebenarnya kata kunci. Jadi acap kali ibu, wah kita sudah digital, bangga pula dengan digitalnya. Tetapi pernahkah dievaluasi proses pelayanan publik dengan digital seperti yang saya katakan tadi? Diklik langsung balik mutar-mutar di mana gitu, sehingga tidak bosan mereka. Nah ini jadi kembali kepada basis kepada pendekatan human touch. Jadi memang kalau berbicara mengenai komunikasi, saya apresiasi luar biasa buat Bang Emrus nih. Saya yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Itu kembali lagi karena apa? Karena komunikasi yang baik. Betul. Komunikasi yang dapat dimengerti. Betul. Karena biasanya kita ngomong panjang lebar, tapi kalau bodoh aja kata orang Jawa. Iya. Kalau nggak ngerti ngapain? Betul. Jadi komunikasi akan gagal ketika tidak terjadi mutual understanding, pemahaman bersama. Pemahaman yang bersama, pemahaman sama tidak mungkin terjadi. Tapi yang terjadi adalah mutual understanding, saling memahami satu dengan yang lain. Sekalipun misalnya saya memahami X, ibu memahami X plus, berbeda memang, tapi ibu memahami atas dasar pemahaman saya. Oh wajar, karena dia melihatnya dari nilai ini, nggak ada masalah. Jadi mutual understanding, jadi saling memahami satu dengan yang lain, itu lebih kata kunci. Tapi sama persis pemahaman nggak ada di muka bumi, Bu. Kerangka referensi, kerangka pengalaman manusia berbeda-beda, pendidikan manusia berbeda-beda, tidak mungkin ditemukan. Tapi kalau terjadi saling memahami, wajar dia marah sama saya. Misalnya kalau marah loh, wajar dia baik sama saya. Misalnya kita balik lagi. Jadi saya tadi mutual understanding. Nah, ketika misalnya mutual understanding, menurut saya ini contoh saja misalnya. Saya bisa memahami ibu, kenapa ibu memahami seperti itu, gitu kan? Lalu saya belum merasa puas dengan pemahaman, saya dekatin lagi ibu, pendekatan, gitu ya. Jadi sehingga, oh itu maksud, kalau bahasa Jakarta, itu maksud lo, kan gitu kan bahasa. Jadi begitu. Oh itunya. Tapi terus terang ibu, sebenarnya kalau kita pergi ke suatu instansi dalam pelayanan publik, ibu, kita pergi aja, biasanya wajahnya tuh gitu. Jadi bahasa non verbalnya udah mencurigai aja. Coba kalau dibuat, tapi tulus. Bapak, apa kabar? Gimana kabar? Gitu langsung gitu. Kan lain. Oh ternyata. Jadi bahasa non verbal ibu, bagian dari yang sangat luar biasa dalam pelayanan, termasuk di dalam komunikasi awal. Kan gitu. Coba ibu layani nanti sekiranya exercise latihan di lapangan. Kalau kamu susah saya bilang gitu. Kamu latihan dulu ke lapangan, cari dulu tipenya baru video kan. Lambang nonverbal, ibu, itulah keaslian daripada seseorang. Daripada lambang verbal, kalimat yang diucapkan. Karena kalimat yang diucapkan atau pidato yang ditulis itu sudah by design. Tidak natural lagi tuh. Nggak natural lagi tuh. Tetapi lambang nonverbal, adakah ibu temukan dengan penuh senyum ketika ketemu? Kita simpati lihat mukanya saja, kita sudah bangga melihatnya. Ada manusia seperti ini, Bu. Asal jangan senyum-senyum sendiri, Pak, kalau nggak ada. Lain, ketemu tiang listrik dia senyum. Tapi kalau ketemu manusia lain, senyum boleh dong. Tapi ketemu tiang listrik yang senyum itu yang tidak boleh. Itu harus kita rangkul juga. Kita bawa ke dokter tertentu. Baik, Bang Emrus nih. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara nih. Kalau kita ngobrol mungkin lain waktu ya. Boleh. Topik yang beda kalau berkunjung kembali ke sini nih. Kan sering-sering nih, sudah kali kelima nih. Iya, kali kelima saya ke sini. Saya suka berkunjung ke beberapa negara. Negara lagi. Negara ya, tapi saya suka Indonesia lah. Aku berkunjung ke seluruh Indonesia. Baik, Bang, sebelum kita closing nih, harapan ini juga merupakan statement nih dari Bang Emrus ya. Bagaimana kedepannya untuk peningkatan kualitas layanan publik di era digital ini untuk kita semua? Saya kira era digital sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Jadi sudah sesuatu given dan akan berkembang. Tetapi para teknolog, orang-orang di bidang pencipta digital,
apakah itu pelayanan atau apapun namanya, atau di bidang digital, di bidang teknologi penerbangan dan lain-lain sebagainya, termasuk pelayanan. Nah, manusia yang membuat teknologi itu harusnya mereka semakin menyempurnakan, semakin sederhanakan teknologi itu. Jangan sampai teknologi membuat semakin rumit, gitu ya. Lalu kemudian adalah yang kedua, bahwa perlu suatu Ibu katakan tadi sosialisasi, saya sebut komunikasi sosialisasi. Ketika digital ini berkait dengan masyarakat berbagai lapisan, masyarakat berbagai tipe, masyarakat berbagai budaya, masyarakat berbagai history of life yang berbeda. Nah, tentu jangan sampai henti-hentinya untuk merangkul mereka sehingga sadar akan teknologi. Baru kemudian adalah diperlukan, sekalipun sudah dibuat desain aplikasi teknologi dalam konteks pelayanan, tetap harus dimonitoring manajemennya, pengelolaannya, sehingga sampai pada titik pelayanan yang ketulusan itu. Karena bisa saja teknologi ini menjadi penghambat karena tidak menyadari, tidak mengetahui, dan tidak paham tentang prosesnya. Nah, untuk itulah para penanggung jawab pelayanan publik di satu instansi mau tak mau, sebagai yang saya katakan, kalau memang ingin kata kunci daripada peningkatan, gitu ya, tidak hanya suatu kewajiban soal program, kita sudah sudah digital, acap kali gitu, kami sudah digital, bangganya dia yang digitalnya, dia tidak lupa bahwa sinyal bisa mutar-mutar dan lain-lain sebagainya dengan segala kelemahannya, kan gitu ya. Artinya bahwa masyarakat, orang yang ada pengelolaan itu pelototinlah proses itu, perbaiki tahap itu, atau dekati lagi, kontak lagi orang yang masuk tahap 1 langsung nggak masuk lagi, seperti itu. Jadi kembali kepada the man behind the gun. Jadi adalah manusia, siapa manusia di belakang senjata, atau bukan lagunya, kan ada itu, apa itu ungkapan itu, penyanyinya. Jadi kalau penyanyinya hebat, lagu apapun jadi enak kita dengar. Bukan singernya yang paling utama, bukan lagunya. Iya. Ya, kalau udah singernya, artinya manusianya. Dia bisa ngenakin lagu tuh. Betul, lagu apapun dibawakan pasti gini-gini kita. Sama digital itu, manusianya. Kunci manusianya hanya satu, yaitu kasih dan ketulusan itu. Itu aja. Setiap manusia tidak mungkin menguasai itu dengan waktu yang sangat singkat, ya, nggak mungkin. Tapi ketika ada ketulusan, ada kasih, ya, saya kira bisa berjalan. Nggak lama. Tetapi kalau itu sebagai suatu semacam standar operasional prosedur, hanya sekedar melakukan atau senyum sapa dengan kepalsuan, nggak ada itu, Ibu. Jadi sederhana. Pergilah ke kantornya, ke ruangannya, kemananya. Dari situ kita ketahuan orang ini orang yang apik atau bukan. Begitu kita masuk, bisa simbol-simbol yang ada di kantornya juga simbol juga, Ibu. Misalnya di mejanya, gitu ya. Ini kalau pejabat ini ada gambar harimau atau apa, beda. Kalau ada boneka Hello Kitty, beda. Iya kan? Itu udah simbol. Jadi kalau kami orang komunikasi lihatlah simbol nonverbal dari seseorang itu. Itu adalah cermin kepribadiannya. Itu tidak bisa Terakhir saya mau katakan, sebagai udah mau terakhir kan, closing statement ya. Baik, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, terutama masyarakat di Manokwari, saya bangga melihat pelayanan publik yang ada di sini. Yang saya sebut ada 3 instansi yang saya perhatikan, tetapi saya yakin instansi lain melakukan hal yang sama. Saya berpendapat pelayanan publik yang ada di Manokwari tidak kalah dengan pelayanan publik yang ada di Jakarta. Jadi saya nggak katakan bahwa Jakarta lebih rendah, nggak juga, nanti saya diprotes nggak balik saya ke Jakarta. Tetapi bagus sekali, sangat bagus, sangat boleh jadi, karena Manokwari adalah kota iman berbasis kepada ketulusan dan kasih itu. Demikian. Iya. Baik, luar biasa Bang Ermos ya. Emrus. Si Hombing. Bang Emrus. Iya, pendengar dimanapun berada, demikian bincang-bincang kita dengan Bang Emrus ya. Bang Emrus, terima kasih ilmunya buat kita semua. Ya pendengar, tentunya apa yang disampaikan tadi semoga bermanfaat bagi kita tentang peningkatan kualitas layanan publik di era digital ya. Dan nanti kita nantikan topik-topik lainnya ya. Terima kasih. Supaya kita bisa ketemu lagi nih. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih pendengar. Demikian sudah bersama-sama dengan kami dalam dialog interaktif di siang hari ini. Saya Cornelia Mansuara. Selamat siang dan sampai jumpa.